Radio JC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, hari ini Bang Dipo Usman kembali hadir dalam acara program Bincang Sehat. Ini merupakan kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah ihsan dalam pelayanan. Dan tentunya Mitra JC, pada kesempatan hari ini di Jumat yang penuh dengan barokah, Jumat yang penuh dengan kenikmatan, para penghulunya hari Mitra JC, tepatnya di tanggal 9 Tasu'a, mungkin bagi Mitra JC yang saat ini sedang berpuasa Tasu'a, mudah-mudahan puasanya lancar dan mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambil kita menikmati suasana pagi hari ini dengan senyum manis di hari ini, kita hadir dalam program Bincang Sehat insyaallah dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, dan hari ini sudah hadir ke hadapan layar kaca Mitra JC ataupun di radio JIC, yaitu Bidan Hesti. Nah, ini merupakan bidan senior nih dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yang tentunya hari ini kita akan membahas mengenai kehamilan di masa pandemi. Nanti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas bersama-sama Mitra JC selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan tentunya kami juga selalu ingatkan kepada Mitra JC untuk senantiasa like, komen, dan subscribe Radio JIC, baik itu channel YouTube-nya, kemudian juga Facebook-nya, dan JIC TV. Langsung saja, tanpa perpanjang alam, kita langsung menyapa ada Bidan Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bidan. Bu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Ya, apa kabar Bu Bidan Hesti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana untuk ini masih pakai masker? Masih. Pandemi belum berakhir dan wajib tetap pakai masker. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat ya, Bu Bidan Hesti ini udah sangat familiar, tepatnya ini merupakan tempat senam hamil ya, walaupun Bang Dipo belum pernah ke sana, tapi dilihat dari itu ibu-ibu sedang pada hamil ya, bumil-bumil ya. Bu Hesti, ya. Gimana untuk ibu hamil meningkat kayaknya ya untuk untuk saat-saat ini? Baby boom. Kasusnya baby boom nih, banyak bayi melahirkan ini di masa pandemi nih. Iya. Nah, jadi ini penting banget nih Bu Hesti ya, mengenai tema kita hari ini. Makanya kita bahas mengenai kehamilan di hamil sehat di era pandemi. Saat ini kan kita ketahui bersama bahwa memang luar biasa ini tingkat kehamilan menurut Bang Dipo tahu ya, itu cukup tingkat tajam gitu ya di era pandemi. Sekali. Nah, kita boleh dong diberikan tips dan triknya nih untuk Mitra JC yang saat ini mendengarkan, kira-kira apa hamil sehat nih di situasi kondisi di COVID-19 gitu, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami persilakan Bu Bidan Hesti sebelumnya untuk menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Mitra JIC, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bisa kita sama-sama sharing di sini ya. Terkait dengan kehamilan dan persalinan yang aman di masa pandemi yang saat ini kita jalani. Dan memang benar data-data untuk kasus COVID saat ini masih tinggi, dan kehamilan ibu hamil itu adalah salah satu yang rentan terpapar dengan virus COVID-19. Nah, kaitannya dengan menjaga kehamilan yang aman ya di masa pandemi itu ada beberapa hal memang yang harus kita perhatikan. Untuk protokol kesehatan yang sudah direkomendasikan oleh Kemenkes tetap kita terapkan ya Bang Dipo ya, seperti rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak, kemudian jangan sering memegang wajah, kemudian kalau untuk ibu hamil juga diperlukan asupan gizi yang lebih, mungkin yang lebih dari sebelumnya, karena untuk menjaga stamina ibu hamil.
Kemudian yang utama lagi mungkin dari segi psikis, jangan sampai ibu hamil itu cemas, kecemasannya tinggi, takut tertular, takut banyak hal lah dengan situasi sekarang ini kan. Kita ngobrol takut ketularan, kita mau ketemu orang tua juga takut bagaimana dan sebagainya. Dan itu kalau kita cemas itu beresiko akan menurunkan daya tahan tubuh si ibu gitu, sehingga menyebabkan mudah terpapar dengan virus COVID-19 seperti itu Bang Niko. Iya, Bu Hesti, sebelumnya ini gimana nih Bu, ibu hamil ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, mungkin bagi kita semua gitu ya. Ibu hamil, misalnya gini, kita pergi ke tempat wisata, tempat perbelanjaan gitu ya. Ibu hamil dilarang masuk gitu ya. Anak beserta ibu hamil. Nah, sebenarnya apakah ibu hamil ini memiliki resiko yang tinggi gitu dalam hal penularan, atau ini amat berbahaya jikalau memang COVID-19 ini bisa terkena ibu hamil? Silakan Bu Hesti. Ya, benar sekali Bang Diko. Dengan kondisi hamil sang ibu itu akan rentan banget tertular papar dengan virus COVID-19. Makanya memang benar pemerintah menjadi perhatian khusus untuk ibu hamil supaya lebih banyak di rumah dibanding dia harus keluar dan bergaul dengan banyak orang, dan itu menyebabkan dia mudah terpapar. Karena kalau orang biasa aja mudah terpapar, apalagi ini ibu hamil, gitu. Ibu hamil yang saat ini sedang mengandung bayinya, yang metabolisme tubuhnya sedang tidak stabil gitu, sehingga daya tahan tubuhnya pun mungkin nggak sekuat orang biasa seperti itu. Makanya dianjurkan untuk ibu hamil tidak terlalu banyak bergaul di luar rumah seperti itu. Untuk pemeriksaan hamil pun juga kita sekarang dibatasi Bang Diko gitu. Jadi kalau dulu kan kita setiap bulan pinginnya di USG seperti itu kan, ke dokter gitu kan, ke bidan. Untuk saat ini pembatasan terhadap ibu hamil untuk pemeriksaan kehamilan gitu. Jadi seperti kayak trimester 1 usia 0 sampai 3 bulan dia cukup sekali aja kontrol ke rumah sakit. Nah, trimester 2 cukup 1 kali juga kalau dia nggak ada keluhan berat ya Bang ya. Atau dan trimester 3 dia bisa 2 kali untuk pemeriksaan ke dokternya seperti itu. Untuk persiapan persalinannya seperti apa. Dan screening untuk COVID-nya ya, sekarang ada tambahan kan, selain persiapan persalinan, dengan screening COVID-19. Seperti itu, Bang. Iya. Tapi untuk ini sendiri, untuk COVID-19 ini, ibu hamil ini khusus ini harus dicek COVID dulu ya, untuk sebelum persalinan gitu. Kalau di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura gimana prosedurnya ini, Bu Bidan? Ya, benar sekali. Jadi pada saat trimester ketiga biasanya kami memeriksakan untuk ke screening ya, terutama screening dulu. Screening itu biasanya ada penilaian, misalnya dia ada riwayat batuk apa enggak, atau perjalanan ke luar negeri, atau riwayat kontak dengan di rumahnya misalnya ada yang terkena positif COVID-19 misalkan. Nah itu kita screening dulu secara verbal, kemudian itu kalau untuk tindakan, kalau dia mengarah ke sana, kita langsung pemeriksaan swab gitu. Jadi ada gejala batuk, ada gejala demam, itu udah langsung kita swab. Tapi kalau misalnya dia tidak ada mengarah ke sana, dan tapi kita mau ada rencana tindakan misalnya untuk di rumah sakit, misalnya bersalin ataupun sesar, minimal kalau dia tidak mengarah ke sana, kita periksakan rapid. Jadi ketika masuk ke ruang bersalin, kita sudah tahu gitu, sudah di screening gitu, oh rapidnya reaktif atau non reaktif, atau swabnya hasilnya apa gitu. Jadi itu kita menjaga persalinan yang aman untuk ibu hamil di rumah sakit kami. Ini berarti yang harus diperhatikan ya bagi ibu hamil, agar kita juga bisa aware terhadap hal ini gitu ya. Jadi ibu hamil gak perlu takut juga untuk di rapid test ya, karena mau reaktif atau non reaktif, positif atau negatif, keselamatan itu nomor 1 ya Bu Bidan Hesti ya. Betul sekali Bang. Iya. Nah Bu Bidan, ini kan kalau misalnya COVID-19 atau pandemi sekarang ini kan kita
anjurkan untuk selalu makanan-makanan sehat, olahraga yang teratur. Nah, kalau ibu hamil sendiri ada tips-tipsnya nggak agar selalu kuat gitu, kemudian selalu sehat gitu dalam menjaga kehamilannya agar nanti ketika di persalinan tidak menjadi masalah dan selalu kuat juga gitu. Nah, ini gimana Bu Bidan? Ada tips untuk kesehatan nggak di era pandemi sekarang? Tipsnya sih masih sama ya, standarnya dia harus mengkonsumsi ya, otomatis mengkonsumsi banyak buah misalnya, terus kemudian sayur-sayuran, kemudian mineral. Untuk olahraga ya mungkin dia bisa misalnya pada pagi hari sekaligus si ibu ini mendapatkan sinar matahari pada jam 10 pagi. Itu baik buat membentuk vitamin D. Vitamin D itu menentukan kalau dia vitamin D kurang di dalam tubuh kita itu mudah terinfeksi. Sebenarnya kita dapatnya mudah, vitamin D itu cuma dari matahari aja. Cuman kalau untuk yang kita kayak pasien-pasien COVID itu karena dia nggak mendapatkan CMAD ya mungkin dia harus konsumsi dari minum, misalnya obat. Makanya untuk ibu hamil kan sebenarnya kita cari di alam aja, ini semua sebenarnya vitamin buat kita gitu loh. Makanan yang sehat ya kan, buah-buahan ada semua kita tersedia dan tidak mahal gitu kan. Kemudian matahari tiap pagi jalan aja ya 1 jam aja kita kena matahari itu udah cukup, seperti itu Bang Dipo. Dan yang pasti pikirannya juga harus dijaga, si ibu hamil ini harus tenang, nggak boleh cemas, nggak boleh takut, karena kalau kita cemas daya tahan tubuh kita turun, akhirnya udah terinfeksi. Itu aja sih. Oh, jadi untuk menjaga kesehatan bagi ibu hamil lakukan seperti biasa aja ya, mulai dari yang namanya berjemur gitu ya, berjemur matahari. Berjemur matahari, tidurnya juga cukup. Biasa aja, tapi lebih aware aja ya untuk saat ini ya. Ya, konsumsi vitamin dan mineral dari alam seperti tadi buah-buahan, sayur-sayuran, juga tidur cukup ya, jangan sampai kita ya intinya apapun yang membuat daya tahan tubuh kita turun itu kita cegah, seperti itu. Iya. Baik, Bu Bidan Hesti, jadi artinya ibu hamil ini harus senantiasa menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya dengan vitamin, kaya juga dengan serat ya, karena itu bisa membantu proses kesehatan bagi ibu dan si janin gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Bu Bidan melihat saat ini kondisi pandemi ya di tengah-tengah kita, tentunya angka tingkat kehamilan itu cukup bertambah gitu ya. Bukan hanya di wilayah DKI Jakarta, saya kira ini di seluruh Indonesia. Nah, nah, saya mau bertanya Bu Bidan. Nih, untuk kehamilan pertama gitu, trimester pertama gitu ya. Apa yang harus dilakukan bagi si ibu agar kehamilannya tuh selalu sehat, kemudian di trimester kedua dan trimester ketiga ada nggak pantangan-pantangan yang harus dihindari gitu, terutama kan sekarang tidak boleh bergerumul ya, sedangkan kan ibu hamil juga punya ini ya apa, punya mood yang kadang naik turun gitu ya. Ini bukan curhat ya. Naik turun. Jadi pengen suasana kumpul gitu. Nah, kira-kira pantangan apa yang harus dihindari bagi ibu hamil? Silakan, Bu Bidan. Iya, untuk trimester 1 ya kan situasinya masih hormonal ya. Lebih banyak hormonalnya lebih nonjol gitu, dia mudah emosi. Kemudian di samping itu ada keluhan mual, muntah, pusing, pokoknya nggak enak semuanya lah. Jadi nggak ada hal yang menyenangkan bagi usia 0-3 bulan itu, biasanya masih bawaannya nggak nyaman banget gitu. Nah di sini yang pertama sih pastinya kita banyak berdoa sama Allah gitu ya, bahwa kita diberikan ketenangan, kita diberikan kemudahan, kita diberikan kesehatan. Kemudian yang kedua yang pastinya support suami, itu penting banget. Support suami itu nomor 1 ya dalam pembentukan dia masa 0-3 bulan ini, bahwa dia itu didukung, bahwa dia itu disayang, bahwa dia itu disupport oleh suami dengan kehamilannya ini. Nah, jika memang dasar 0-3 bulan ini dia kuat semua itu, dengan kemudian supportnya banyak ya Bang ya, nggak hanya perhatian, nggak dikasih sayang, mungkin mau butuh makan apa misalnya,
mau dibuatin minuman apa sama suami, itu kan easy juga ya dari fisiknya ibaratnya ya, kalau dari mentalnya dukungan suami support. Nah, ketika 0 sampai 30 menit dia sudah kuat secara mental, secara fisiknya juga udah mulai tumbuh gitu kan, kasih sayangnya sudah mulai berasa semua, nah itu kesananya juga dia nggak akan kesulitan gitu. Kemudian di trimester kedua, mungkin kita lebih jaga kesehatan itu. Bisa juga kalau ibu ini nggak bisa berkumpul misalnya rame-rame, mungkin dia sudah mulai bisa dilakukan senam hamil. Nah, senam hamil ini dia akan bertemu dengan ibu yang lain, tapi juga dengan pembatasan. Nah, di sini dia bisa sharing gitu, sharing, kemudian bisa ada obrolan gitu kan ya, jadi dia agak-agak bisa mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya selama ini cuma di rumah aja kan. Jangankan yang hamil kan, kita juga kan yang nggak hamil aja berasanya banget 3 bulan nggak kemana-mana itu rasanya. Apalagi ibu hamil dengan hormonal yang seperti itu ya kan, yang berlebihan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan selama tidak ada keluhan yang berat nih Bang Dipo ya, hanya keluhan-keluhan ringan, disarankan ibu hamil tadi kan trimester 2 cuma sekali kontrol gitu ya ke dokter. Nah, kalau misalnya ada keluhan ringan, kita bisa dengan telemedicine sekarang saat ini. Itu jadi melalui video conference, apa WA dokternya, apa telepon gitu. Karena kita memang benar-benar khusus ya menangani ibu hamil ini supaya benar-benar ya sehat ibu dan bayinya seperti itu. Nah, kemudian kalau trimester 3 ya untuk persiapan persalinannya biasanya dari dokter itu ataupun bidan screening gitu, screening untuk persalinannya. Karena memang ada beberapa kasus kehamilan yang akhirnya dia terpapar positif pun, nah itu akan kita tindakannya pun juga akan berbeda gitu. Nah, itu tindakan apa tuh yang berbeda gitu? Jadi biasanya iya Bang Dipo. Jadi biasanya kalau yang kita lakukan itu ketika dia memang sudah positif, swabnya positif COVID, dia dianjurkan cepat persalinan, mempercepat persalinan. Jadi nggak bisa dengan persalinan normal. Gitu. Jadi mungkin dengan tindakan sesar, karena apa? Karena memperpendek masa penularan ke yang lain gitu. Jatuhnya kan persalinan itu kan panjang kan. 8 jam ada fase laten 8 jam, ada fase aktif pun dibagi 2, itu bisa 1 sampai 2 hari persalinan untuk anak pertama. Jadi memperpendek masa penularan juga mengurangi resiko ke ibunya, karena si ibu juga pasti sudah cemas kalau udah dikatakan positif. Nah, itu udah untuk persalinan aja dia mungkin udah nggak ada moodnya gitu, jadi akan menyusahkan ibunya juga saat persalinan, kemudian penularan ke tenaga kesehatan pun lebih luas. Jadi kita dengan mempercepat persalinan dengan sesar. Oke, artinya kalau ibu hamil ini dinyatakan misalnya reaktif ataupun positif gitu terkena COVID-19, itu dianjurkan sekali untuk persalinannya operasi ataupun sesar gitu ya. Itu untuk meminimalisir angka penularan. Nah, tapi kalau misalnya normal gitu, misalnya kekeh nih ibu hamil ini maunya normal gitu. Nah, itu gimana tuh Bu Bidan Hesti untuk bisa membujuknya gitu? Seberapa bahaya juga sebenarnya? Tadi rapid positif, kalau misalnya dia baru pemeriksaan rapid positif, biasanya lanjutannya adalah swab. Yeah. Karena memang pemeriksaan yang valid itu swab gitu. Jadi kalau rapid kan memang kadang masih bias ya Bang Dipo ya. Nah, ketika dia memang pengen lahir normal, biasanya kita merujuk, kalau di kami belum ada, kan harus ruangannya tuh harus yang tekanan negatif, seperti itu. Kalaupun dia mau bersalin normal bisa, tapi dia berarti kalau dia ke sini kita akan rujuk ke rumah sakit yang memang fasilitasnya mendukung untuk persalinan dengan COVID-19, seperti itu. Oke. Iya. Jadi harus legowo ya. Iya. Tapi kalau dari segi misalnya gini, Bu Bidan Hesti, saya membayangkan gitu, teman-teman perawat sekarang lebih waspada, bukan lebih waspada, lebih aware lah dalam hal ini gitu ya. Jadi tetap memakai pakaian ini ya, pakaian anti COVID. Apa namanya? Level 1 ya. Masih level 1 ya? Kalau di zona kuning kebidanan kita udah level 2.
Oh, Ya, level untuk 2. persalinan Oke. kita pakai level 3 hazmat. Ya, Oh, gitu. Baik normal ataupun sesar gitu ya. Berarti itu harus ini ya Bu Bidan ya. Apa namanya? level Level 3 3 untuk gitu ya. tindakan. Karena kan dia aerosol ya, apa, ada cairan gitu kan. Terus Oke. dia kalau pas ngeden misalkan nih Bang, teriak gitu kan, terus terpailah itu kan. Iya. Tapi kita di sini ada pengamanan juga sih Bang, maksudnya artinya ada persalinan aman. Ya. Kita menyediakan delivery chamber. Beberapa fasilitas yang kita sediakan kalau memang kita kecolongan ya ibaratnya kan bisa saja terjadi ya Bang ya. Misalnya rapidnya negatif ternyata kok dia ada gejala terus diperiksa ternyata positif, ya udah kita udah mempersiapkan itu. Selain APD yang udah kita siapkan, peralatan itu didesinfeksi tingkat tinggi, kita udah ada ya alat steril yang tingkat tinggi. Kemudian sama kita ada delivery chamber itu semacam kayak penutup bika, mungkin sebatas perut. Nah, jadi ketika dia mengedan, kita hanya sebatas perut ke bawah, kita membantu di situ. Nah, ibunya terhalangi ketika dia teriak atau dia batuk atau muncrat apapun yang dari mulutnya itu bisa terhalangi oleh chamber tersebut gitu. Kemudian selain itu juga kita menyediakan face shield untuk bayi. Ya, untuk melindungi juga dia. Kita juga nggak tahu kan keluarganya yang datang, seperti itu. Betul, Ya betul, kan? betul. Tapi memang kita membatasi ya Bang ya, membatasi jam kunjung. Maksudnya yang boleh menunggu hanya suami 1 orang dan tidak ada jam kunjung lagi. Iya, jadi artinya dalam hal ini juga rumah sakit tetap menjaga itu ya, agar bisa meminimalkan angka penularan COVID-19 dan tentunya memenuhi standar protokol kesehatan gitu ya. Iya, betul sekali. Baik. Jadi ibu hamil aman gitu ya untuk kalau memang misalnya makannya teratur, makan buah gitu, makan makanan yang bervitamin, protein yang baik gitu, kemudian juga berjemur di matahari gitu ya. Betul, Bang. Nah, ada perbedaan nggak untuk usia kehamilan gitu, misalnya hamil yang sudah usia lumayan gitu ya, di usia 30 ke atas atau masih 20 gitu. Ada perbedaan tindakan nggak yang harus dilakukan gitu Bu Bidan? Nggak ada sih Bang, sama aja. Standarnya sama. Iya, iya. Standar. Nah, saya pengen menarik juga nih sama senam hamil Bu Bidan. Senam hamil. Saya kira ini senam hamil, kebetulan istri Bang Dipo juga Mitra JC. Pelanggan nih hebat. Sampai berkali-kali datang. Iya. Senam hamil di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Sebenarnya apa sih manfaatnya senam hamil, Bu Esti? Boleh dong di-share untuk Mitra JC biar Mitra tuh tahu gitu ya. Dan kedua, dalam memenuhi standar protokol kesehatannya. Nah, ini seperti apa dan bagaimana gitu Rumah Sakit Islam menjalani hal ini tersebut. Silakan Bu. Boleh Bang Diko. Untuk ibu hamil ya, yang senam hamil itu manfaatnya itu sebenarnya banyak banget sih ya. Tapi yang sering kita udah rasakan gitu, maksudnya saya suka testimoni sama pasien-pasien yang senam hamil, terus dia melahirkan gitu ya, dia selalu dikatakan yang pasti secara psikis dulu, dia tuh siap banget menghadapi persalinan. Gak ada tegang, gak ada cemas, gak ada takut, gak ada apa yang, apalagi untuk anak pertama ya, terutama ya, yang memang baru pertama melahirkan itu, dia takutnya ntar gak bisa ngeden, takut gak bisa ngeluarin bayinya, banyak hal ketakutan yang terjadi gitu. Tapi setelah dia mengikuti senam hamil, dia jauh lebih siap. Itu yang dari sisi mental, psikis ya. Yang kedua mungkin dari fisiknya banyak ya, ibunya kualitas tidurnya lebih baik biasanya. Tidurnya lebih nyaman. Kemudian otot panggulnya itu lebih lemas gitu. Otot panggulnya itu lebih lentur ketika karena kan diajarkan kan bagaimana dia mengedan, bagaimana dia posisinya saat nanti melahirkan. Nah, kemudian untuk pernapasannya pun dia lebih teratur, dia lebih rileks gitu. Kadang kan kalau ibu hamil yang, kalau menurut saya nih yang saya lihat, kalau yang nggak pernah senam hamil tuh kayak, aduh gimana,
nggak bisa napasnya seperti kayak gitu tuh. Tapi kalau yang udah biasa senang hamil kan udah diajarkan ketika ada mules namanya gelombang cinta seperti itu. Oke, ibu ambil nafas seperti ini, bayangkan bayinya sedang memeluk ibu seperti itu. Jadinya ibu tuh merasa kayaknya akan mendapatkan ya anak malaikat gitu. Ayo jadi semangat, relax, semuanya itu akan didapatkan di senang hamil gitu. Jadinya apa ya, terus Sharing-sharing lah ya. terus kita juga ibu itu juga bisa mendapatkan edukasi lain selain yang untuk senam hamil. Misalnya ibu apa sih mau lahiran nih yang disiapin apa ya gitu. Kita kasih tahu ini seperti itu. Nah untuk perlindungannya ya, untuk perlindungan menjaga protokol kesehatan ya selama COVID itu tetap kita tetap standarnya sama ya dengan yang sudah direkomendasikan oleh Kemenkes ya, bidannya tetap menggunakan masker, kemudian pasiennya juga kita batasin. Kalau dulu misalnya bisa 4 atau 5 dalam sekali sesi, mungkin sekarang kita batasin 2 gitu. Karena seminggu kan kita ada 2 kali, jadi untuk benar-benar menjaga gitu, kita nggak mau kan ada klaster baru nih. Klaster senam hamil kan enggak. Kasihan juga ibu hamil tuh repot, kasihan kalau kena COVID-19, kasihan gitu. Jadi ya kita benar-benar menjaga gitu. Jadi kalau misalnya banyak ya kita alihkan ke hari yang lain gitu, supaya kita benar-benar menjaga protokol itu. Iya. Menarik ya. Jadi kalau misalnya Mitra JC di era pandemi sekarang tetap protokol kesehatan diutamakan gitu bagi ibu hamil. Karena ibu hamil ini kan sangat sensitif sekali ya Bu Bu Bidan ya, artinya ini juga menjadi amat sangat penting jikalau memang ibu hamil ini bisa terus bahagia, terus tersenyum gitu. Dengan senam hamil nanti dia akan diajarkan bagaimana cara melahirkan dengan baik benar ya, kemudian juga diberikan makanan-makanan yang kaya dengan kesehatan gitu ya, seperti apa bubur kacang hijau katanya ya, puding. Iya, Bu Bidan. Jadi untuk kita senantiasa merawat, boleh di-share lagi untuk Mitra JC. Mungkin tadi ada yang ketinggalan gini ya, ketinggalan siaran kita yang baru saja bergabung. Nah, ini kunci utama, pertanyaan utama. Nah, ini bagaimana untuk bisa senantiasa agar suami itu lebih aware gitu terhadap istri gitu ya, ya sedang hamil. Nah, kira-kira ada tipsnya apa lagi nih Bu Bidan nih untuk senantiasa sehat di masa kehamilan di era pandemi? Kami persilahkan Bu Bidan Esti. Iya Bang. Oke, yang pertama tadi sudah disampaikan ya, mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, mineral, gizi, buah-buahan, sayur-sayuran yang baik. Kemudian air putih ya, air putih harus banyak. Kemudian ibu hamil harus menjaga kualitas tidur juga Bang Diko ya, itu harus menjaga kualitas tidurnya, kemudian hindari rasa cemas, kemudian juga mendapatkan kalau bisa setiap hari kita kena matahari, yang mendapatkan matahari pada jam 10 pagi sampai jam 1 jam cukup lah gitu, mungkin dengan berjalan aja sambil olahraga ringan ibu ya di sekitar rumah, jangan di gerombolan juga sih jalannya. Di sekitar rumah aja, yang penting kita mendapatkan matahari itu pada jam 10 pagi untuk vitamin D dari matahari tersebut secara alami. Seperti itu Bang Diko. Iya, Bu Bidan. Halo. Iya. Ya, sudah jalan. Sempat hilang. Minum susu juga penting ya, Bu Bidan ya. Minum susu untuk pelengkap sebenarnya. Yang makanan utama sebenarnya dari lauk kita sehari-hari. Kalau itu sudah terpenuhi, susu itu melengkapi sebenarnya. Jangan sampai kalau dibilang penting, nanti ibu hamil maunya susu doang, yang lain nggak mau makan. Oke. Padahal yang penting itu justru makanan kita. Nah, susu itu melengkapi. Seperti itu. Artinya aktivitas-aktivitas yang baik gitu itu terus dilanjutkan gitu ya. Kemudian juga makanan-makanan yang baik, karena ketika kita bicara tentang kesehatan ya, ini erat kaitannya dengan makanan, kemudian aktivitas dari tubuh kita. Sebenarnya bukan hanya ibu hamil ya Bu Bidan ya,
kita pun senantiasa juga harus senantiasa menjaga kesehatan gitu. Bu Bidan, kalau misalnya saat ini nih di era pandemi, nah kira-kira kalau ibu hamil itu ada nggak yang harus, oh dia pada saat hamil dilarang banget nih untuk pergi ke tempat ini gitu ya, atau makanan ini tuh dilarang banget nih gitu, ada nggak Bu Bidan? Kalau ke tempat standarnya sama ya dengan yang lain. Untuk tempat sih nggak boleh yang berkumpul. Berkumpul ya? Ya, yang bergerombol, yang terlalu ramai orang. Karena memang standar kita protokol kan harus distancing ya, harus bisa menjaga jarak. Nah, karena dia bisa, virus itu berat ya, maksudnya artinya dia bisa bertahan lama di udara atau di tempat kita megang nih gagang pintu ataupun kaca di mal-mal itu bisa bertahan beberapa jam gitu sampai menularkan ke ibu seperti itu. Kalau untuk apa tadi Bang? Untuk kehamilan apa? Ya, enggak untuk bukan pantangan sih, baiknya jangan apa gitu untuk ibu hamil, terutama di era-era pandemi sekarang. Kalau memang berkumpul itu dilarang ya, kecuali memang ini amat penting bagi ibu hamil, tapi sesuai harus dengan protokol kesehatan. Nah dari segi makanan itu dilarang banget nih ibu hamil makan atau minum apa itu, Bu Bidan? Kalau dilarang sih nggak ada yang khusus, cuman yang penting saran saya sih makan lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah ya? Ya, karena kita lebih higienis kan, karena kita yang masak sendiri, kita yang tahu gitu. Kalau di luar kita nggak pernah tahu. Di restoran, walaupun di restoran manapun, kita nggak tahu kebersihannya seperti apa. Iya. Bu Bidan, itu nggak tahu ini Bu Bidan bisa jawab atau enggak nih, Bu Bidan Hesti nih. Ibu hamil ini kan misalnya dia rapid gitu ataupun swab gitu di usia-usia kehamilan muda gitu, trimester 1 atau trimester kedua. Mungkin kalau trimester ketiga kan sudah ada solusinya gitu ketika dia pengen persalinan. Nah kalau trimester pertama atau kedua, boleh nggak apa tipsnya nih kalau misalnya si ibu hamil ini terkena COVID gitu, positif, dia masih dalam suasana karantina gitu, kurang lebih 14 hari contoh di rumah isolasi mandiri. Nah ini seberapa besar bahayanya gitu bagi janin atau bagi si ibu ini? Kalau rapid itu, oke Bang. Kalau rapid itu sih sebenarnya berlaku cuma 10 hari ya Bang ya. Artinya tetap kalau misalnya trimester 1 dia udah rapid, hasilnya positif apa negatif, nanti ketika mendekati tindakan pada saat akhir persalinan dia harus dirapid ulang seperti itu. Dan itu bisa negatif ya Bu Bidan ya? Rapid itu sebenarnya kalau untuk COVID cuma satu sebenarnya swab. Penegakan diagnosa itu sebenarnya yang bagus cuma swab. Itu rapid hanya dia daya tahan jatuhnya dia seperti daya tahan tubuh aja gitu, imun dia aja gitu. Artinya sudah ada belum imun dalam tubuhnya dengan rapid itu. Tapi kalau dia lagi sakit, misalnya dia pernah sakit DBD lama atau tipes, dia bisa saja terjadi positif gitu. Makanya bias kalau rapid. Jadi sarannya memang swab. Nah, untuk bahayanya ke janin, sebenarnya selama ini kasus-kasus ibu hamil yang rapid positif nih selama ini pernah dirawat beberapa kasus, nggak ada yang terjadi apa-apa sih sama janinnya, Bang. Nggak aman sih insya Allah gitu. Cuman paling dia harus menjaga kesehatan dirinya, misalkan dia kan yang diserang paru ya. Gitu, yang diserang tuh paru gitu. Jadi gejala-gejala itu nanti kita makan gejala itu, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dia selama dirawat sehingga dia sehat kembali dan virus itu pergi gitu. Jadi untuk ke janinnya selama ini belum pernah ada kasus terjadi apa-apa gitu. Dan dalam penelitian pun ketika bayi lahir dengan ibu COVID positif pun belum ada penelitian yang itu akan menularkan ke bayi, gitu belum ada. Belum sempat ada terjadi sampai sejauh itu belum ada. Bu Bidan, untuk Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura itu sudah ada nggak pasien yang mungkin kita tidak perlulah sebutkan namanya gitu karena memang kan tidak diperbolehkan lah ya. Sudah ada pernah nanganin gitu pasien positif atau reaktif gitu kemudian lahiran gitu atau persalinan di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura? Sudah ada trimester, kita pernah merawat 2 yang trimester awal.
Mhm. Nah, yang trimester akhir waktu itu dirujuk ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Oke, oke. Ya, karena saat itu kan Mhm. udah bulannya, udah masuk trimester 3, udah 9 bulan, dan kalau dia terjadi HIS atau kontraksi atau persalinan, eh, ruangan kamar oka kita belum ada tekanan negatif gitu. Artinya fasilitas pelayanannya belum memadai untuk pertolongan persalinan dengan COVID-19. Oke. Artinya siapapun gitu ya, dari pasien dari manapun, dia datang ke Jakarta Sukapura, kalau misalnya dalam keadaan kontraksi, yang pasti Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini langsung bertindak ya, melayani ya. Ya. Artinya tidak Untuk standar pelayanan kita punya. Standar pelayanan pokoknya misalnya datang udah tinggal ngeden gitu ya kita tolong. iya, oke. Iya. Mengingat beberapa minggu lalu gitu ya Bu Bidan ya, pernah ada kasus COVID gitu ya, akhirnya tidak diselamatkan bayinya karena si bayi ini si ibu ini tidak mendapatkan hasil dari lab gitu secara cepat dan akhirnya tidak diselamatkan. Nah, itu tanggapan Bu Bidan seperti apa? Menurut saya itu tidak manusiawi. Sedangkan ibu hamil itu harus mendapat perlakuan khusus. Khusus Ya, ya. iya, justru kita harus membuat dia tuh merasa aman gitu loh hamil. Jadi sehingga dia melahirkan bayinya juga dalam kondisi sehat secara fisik Betul. maupun mental. Kita salah dan itu tidak manusiawi menurut saya. Iya. Kita harus siap. Rumah sakit itu harus siap situasinya, walaupun kita bilang ya maaf fasilitas kita tidak memadai, tapi kita harus siap dengan kondisi yang paling buruk sekalipun gitu. Iya ya. Langsung Iya, pasang Bang. badan ini para bidan ya. Ya artinya Sama. memang jangan sampai hanya gara-gara untuk mengambil hasil COVID itu mengabaikan. Jadi beberapa hari yang lalu sempat Bang Dipor tuh nonton ya di televisi gitu ya. Jadi seorang ibu tidak bisa diselamatkan dikarenakan si ibu ini belum mendapatkan hasil dari tes rapid itu gitu. Jadi tidak diselamatkan lah, mungkin petugas kesehatannya takut dan lain-lain ya. Yang pasti yang harus diperhatikan bahwa memang ini ada perlakuan khusus ya untuk ibu hamil ya. Iya. Keadaan kontraksi itu harus segera dikeluarkan. Jangan sampai disia-siakan. Kasihan sudah 9 bulan mengandung ya para ibu ya. Iya, dosa banget itu. Jangan Bang, jangan sampai begitu. Jangan, astagfirullah ya. Jadi Rumah Sakit Islam Singapura memastikan bahwa siapapun mereka gitu ya yang datang dalam keadaan kontraksi itu harus segera diselamatkan ya, karena keselamatan bayi itu lebih utama gitu ya dibanding dari segalanya. Baik Bu Bidan, karena waktu kita juga sangat terbatas banget ya, nggak kerasa kurang lebih 45 menit ke depan, 45 menit sudah kita lalui. Bu Bidan, apa nih saran dan masukan nih buat para ibu hamil untuk senantiasa menjaga kesehatannya, dan tips dan triknya boleh disampaikan. Bang Dipo berikan kesempatan buat Bu Bidan Esti. Baik Bang Dipo, untuk ibu-ibu hamil, bunda-bunda cantik, mulai dari trimester awal hingga akhir, yang pasti harus selalu menjaga kesehatan diri, kemudian menjaga kesehatan mental, kemudian jika ada keluhan jangan takut untuk berkonsultasi dengan dokter ataupun bidan. Jangan sampai dengan situasi pandemi ini kita ketakutan, mau ke rumah sakit takut, mau ke bidan takut, akhirnya ada keluhan kita tahan hingga pada hari persalinannya dia malah makin berat. Itu pernah terjadi, ada seperti itu. Dia menahan diri ke rumah sakit, ibunya malah kejang, akhirnya di rumah sakit. Itu berbahaya banget. Jadi jangan pernah takut, bisa berkonsultasi, nanti kita bisa kasih saran yang baik untuk bunda-bunda semua, apa yang harus dilakukan. Apakah cukup dengan konsultasi atau obat, ataupun memang ibu harus dirawat, ataupun ibu harus kontrol, ibu bisa langsung berkonsultasi dengan kami kapanpun ibu mau gitu. Kemudian untuk menjaga dari sisi makanan tadi juga ya Bang Dipo ya, itu yang utama. Kemudian juga mengurangi aktivitas di luar yang ramai atau bergerombol, dan jangan lupa mengkonsumsi vitamin-vitamin yang memang sudah diberikan atau direkomendasikan oleh dokter Anda. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bu Bidan Esti yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita semua mitra JIC.
Ini amat sangat penting bagi kita semua, terutama para ibu hamil, senantiasa menjaga kesehatan, jangan terlalu dipikirin berlebihan begitu ya Bu Bidan ya. Karena ibu hamil pikirannya harus fresh, harus terus gitu ya. Ya, benar Bang Dipo. Juga harus senantiasa mensupport yang paling penting ya. Baik, Bu Bidan, saatnya Bang Dipo juga ingin sampaikan kepada mitra JIC bahwa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini punya klinik prima ya. Jadi buat mitra yang ingin sekali berobat ataupun ingin konsultasi mudah, cepat dan diservis selama pelayanan, silakan mitra JIC datang ke klinik prima, tepatnya di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, samping dari Masjid Darus Syifa. Adapun untuk bidan, di sana ada banyak ya, termasuk juga spesialis obgyn gitu ya, kan itu juga cukup banyak ya. Ada Bu Dokter Usmania, ada Dokter Bahar, Dokter Bobit, kemudian dokter lain-lain ya, ada Dokter Riyadi, banyak banget. Bang Dipo hafal semua. Hafal semua. Karena alhamdulillah pernah siaran juga di Radio JIC semuanya ya. Pokoknya Bu Bidan, terima kasih banyak. Jadi untuk mitra JIC nggak usah khawatir kalau misalnya mitra JIC saat ini sedang mengalami hamil, silahkan untuk bisa konsultasi ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura atau pengen ngobrol-ngobrol sama bidan di sana, silakan. Senam hamil hari Rabu dan hari Sabtu ya. Sabtu, iya. Iya, hari Rabu dan hari Sabtu. Mitra JIC yang mungkin saat ini bekerja gitu ya. Waduh, kalau hari kerja nggak bisa ya, berarti hari Sabtu insya Allah bisa. Ya. Pak, sebelum senam kata harus daftar dulu ya Bu Bidan ya. Iya, perjanjian dulu telepon. Karena untuk dikondisikan dulu gitu ya, agar semakin banyak semakin, artinya dibatasi hanya 3-4 orang aja ya Bu Bidan ya. 3 orang biasanya maksimal. Iya, Bang Dipo tahu banget lah pokoknya. Sudah pengalaman. Tahu semua deh, jam-jamnya juga udah tahu. Iya, ini Pamil nih, Bapak hamil ya. Oke. Mitra JIC, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk channel YouTube kami, JIC TV atau Radio JIC. Dan jangan lupa juga untuk Facebook RSIJ Sukapura dan juga follow Instagramnya. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube-nya. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama dari pukul 9 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bidan, kita salaman dari sini aja Bu Bidan ya.